Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Murni, jurusan Ilmu Perpustakaan dengan NIM 0544286679. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah media teknologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penggunaan perpustakaan digital pada masyarakat. Untuk poin-poin yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah apa itu perpustakaan digital, fungsi dan peran perpustakaan digital, perkembangan perpustakaan digital, transformasi perpustakaan digital, peluang perpustakaan digital, dan implementasi teknologi digital. Perpustakaan digital adalah koleksi sumber daya informasi elektronik, meliputi buku digital, artikel online, jurnal, video edukasi, arsip, dan dokumen pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan peran perpustakaan digital. Yang pertama itu sebagai akses informasi, yaitu menyediakan akses informasi luas untuk masyarakat. Yang kedua sebagai dukungan pendidikan. Yang ketiga sebagai efisiensi. Efisiensi di sini maksudnya adalah hemat biaya dan waktu dalam mencari informasi. Yang keempat untuk meningkatkan literasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran perpustakaan. Peran perpustakaan yang pertama adalah peningkatan literasi digital dan informasi. Yang kedua, akses informasi tanpa batas. Yang ketiga, efisiensi dan kecepatan informasi. Yang keempat, mendukung pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang kelima, menjembatani kesenjangan digital. Dan yang kelima adalah pelestarian dan akses ke koleksi langka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan perpustakaan digital. Perkembangan ini dibagi menjadi 3, yaitu zaman pras 1990-an, yaitu awal otomatisasi perpustakaan dan jaringan dasar. Ini adalah tahap digitalisasi yang masih sangat sederhana. Di sini sistem pencatatannya mulai beralih ke sistem komputer sederhana. Perkembangan yang kedua adalah zaman 1960-an sampai 1988. Di sini automatisasi sistem katalogisasi dan administrasi. Di sini sistem komputer mulai digunakan untuk mengelola katalog buku dan administrasi perpustakaan secara lebih efisiensi. Dan yang ketiga adalah perkembangan 1990-an sampai saat ini. Di sini mulai perkembangan World Wide Web dan akses digital canggih. Di sini perpustakaannya menjadi lebih canggih dan akses informasi jadi lebih luas. Selanjutnya adalah transformasi perpustakaan umum. Yang pertama, perpustakaan keliling. Teman-teman pernah nggak sih mendengar perpustakaan keliling? Itu adalah zaman pertama transformasi perpustakaan umum. Yang selanjutnya adalah interaksi digital. Terus selanjutnya adalah layanan online. Next, peran teknologi dalam perpustakaan. Yang pertama itu adalah otomatisasi layanan. Meningkatkan efisiensi melalui sistem sirkulasi otomatis. Ini berarti proses peminjaman dan pengembalian buku menjadi lebih cepat dan mudah, mengurangi pekerjaan manual dan potensi kerusakan. Yang kedua adalah RFID, manajemen koleksi dengan teknologi RFID. RFID adalah singkatan dari
Radio Frequency Identification adalah teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasikan objek. Yang ketiga, perluasan akses, memperluas jangkauan informasi secara digital. Ini berarti perpustakaan tidak lagi terbatas pada koleksi fisik, tetapi dapat menyediakan akses ke berbagai sumber daya digital seperti e-book, jurnal online, dan basis data. Yang keempat, efisiensi pengelolaan, meningkatkan manajemen koleksi dan layanan pengguna. Teknologi membantu mengelola koleksi buku secara efisien, serta memberikan layanan yang lebih mudah kepada pengguna. Sistem manajemen perpustakaan berbasis komputer adalah contohnya. Yang kelima adalah aplikasi mobile, yaitu mudah akses koleksi perpustakaan lewat smartphone. Di sini, pengguna dapat mengakses katalog, memperpanjang masa peminjaman buku melalui berbagai layanan perpustakaan. Itu dapat diakses melalui smartphone pengguna. Selanjutnya adalah peluang perpustakaan digital. Di sini ada 3 peluang perpustakaan digital, yaitu akses tanpa batas, yang kedua adalah efisiensi, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Implementasi teknologi. Implementasi itu maksudnya adalah penerapan media teknologi. Di sini yang pertama itu adalah aplikasi iPusnas. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar aplikasi iPusnas ya. Itu dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional untuk mengakses buku digital. Kita bisa pinjam buku digital. Dan di sini layanannya menjadi semakin mudah. Kita juga pernah mendengar perpustakaan digital daerah seperti e-Jakarta. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Perpustakaan digital dan umum itu adalah saling melengkapi. Digitalisasi adalah meningkatkan akses dan efisiensi layanan. Yang terakhir adalah saran. Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, dorong inovasi layanan berbasis teknologi di perpustakaan umum. Oke, yang terakhir ini adalah daftar pustaka materi presentasi saya. Sekian presentasi saya untuk hari ini. Jika ada kata dan ucapan yang tidak berkenan, saya minta maaf. Bye-bye.